Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tafsir surah Al-Fil. Maka di pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan tafsir surah Quraisy. Surat Quraisy merupakan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Penamaan surat Quraisy itu nisbat kepada secara umum kaum Quraisy. Tapi siapa yang disebut dengan Quraisy itu sendiri, yang dimana kaum tersebut dinamakan sebagai kaum Quraisy. Maka Quraisy ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan Quraisy itu adalah Kinanah. Ya, Kinanah bin Khuzaimah. Ya, Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Karena kalau dilihat nasab Nabi SAW, Nabi nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ibn Ka'ab bin Ghalib bin Fihr. Nah, ini pendapat kedua mengatakan Quraisy itu adalah Fihr. Ya, pendapat kedua mengatakan Quraisy yang disebut Quraisy itu adalah Fihr. Berarti anak keturunan Fihr itu adalah ya keturunan Quraisy, itu yang disebut sebagai kaum Quraisy. Nah, kemudian setelah Fihr, Malik, ya Fihr bin Malik ibn An-Nadhr bin Kinanah. Nah, ini pendapat pertama tadi, bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, dari nasab Nabi sampai Adnan ini disepakati oleh para ulama. Ya, nasab Nabi SAW yang kita sebutkan tadi sampai Adnan, ini nasab yang disepakati. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama ahli sejarah. Adapun nasab Adnan sampai kepada Ibrahim alaihissalam ini diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan bukan hanya perselisihan namanya, tapi jumlahnya ada berapa orang antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam ini diperselisihkan. Yang disepakati Ibrahim, yang disepakati Ismail bin Ibrahim, itu sepakat itu. Ya. Kemudian dari Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam ini lebih ngeblur lagi, ya, lebih gelap lagi. Ya, karena di situ banyak disusupi nasab-nasab yang diambil dari sumber-sumber Israiliyat. Ya, tapi yang penting nasab Nabi sampai Adnan ini yang disepakati. Maka sekali lagi ada dua pendapat di antara para ulama. Quraisy yang pertama adalah Fihr dan yang kedua adalah Kinanah. Berarti semua orang-orang Quraisy yang hidup di zaman Nabi SAW, Abu Jahal, ya, itu juga keturunan dari Kinanah atau dari Fihr, dari Quraisy ini.
Abu Bakar, kemudian Utsman, Umar, ya, apalagi Ali bin Abi Thalib lebih dekat nasabnya dengan Nabi SAW. Makanya mereka itu saudara, seperti saudara satu dengan yang lain karena dipertemukan dengan Quraisy itu tadi. Kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy. Kata beliau, al-basmalah taqaddamal kalamu 'alaiha. Berkaitan dengan basmalah sudah kita sampaikan di surat-surat sebelumnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, hadhihi surah laha silatun bis suratil lati qablaha. Surat ini, surat Quraisy ini masih ada sambungan dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Idh anna surata allati qablaha fiha bayanu minnatillahi azza wa jalla ala ahli Makkah bima fa'ala bi ashabil fil alladzina qasadu Makkata lihadmil Ka'bah. Karena kalau kita masih ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang surah Al-Fil, itu merupakan surat yang menjelaskan tentang anugerah Allah. Ya, tentang anugerah Allah, nikmat dari Allah kepada orang-orang Quraisy. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kota Mekah dari serangan Abrohah dengan pasukan bergajahnya, yang tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, maka Allah selamatkan dengan Allah kirim burung-burung yang banyak yang membawa bebatuan yang melempari mereka. Ya, sehingga mereka mati tidak sampai bisa menghancurkan Ka'bah. Ini anugerah dari Allah, nikmat dari Allah kepada orang-orang Quraisy. Meskipun sudah kita sampaikan, Allah menghancurkan Abrohah bukan karena Allah memuliakan orang-orang musyrikin Quraisy, enggak. Ya, tapi memang itu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Ka'bah dan juga untuk mempersiapkan apa? Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang juga dilahirkan di tahun itu. Fabayyanallahu fi hadhihi surah ni'matan ukhra kabiratan ala ahli Makkah. Maka di surat ini, surah Quraisy ini, Allah menjelaskan tentang nikmat lain. Ya, nikmat lain yang lebih besar, yang juga nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, kepada penduduk Mekah, ala Quraisy. Wa huwa ilafuhum marrataini fis sanah. Nikmat tersebut adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk melakukan ilaf. Ya, ilaf itu bisa bermakna yang pertama adalah al-jam'u wad-dhamm, persatuan. Ya, persatuan mereka, kekompakan mereka. Kemudian juga bisa bermakna ilaf adalah perjalanan dagang. Ya, Allah mudahkan bagi mereka untuk melakukan perjalanan dagang, di mana ketika mereka berdagang, ya di dalam setahun 2 kali mereka berdagang. Ya, perdagangan ini ya membawa hasil yang sangat luar biasa bagi perekonomian mereka. Ya, makanya ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, ya maka orang-orang Quraisy ini bingung. Kenapa kok bingung? Ya, karena Madinah ini jalur perdagangan mereka menuju mana? Syam. Ya, jalur perdagangan mereka menuju Syam, di situ ada musuh. Ya, makanya ini nanti melatar belakangi terjadinya perang apa? Perang Badar. Ya, yang melatar belakangi terjadinya perang Badar. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 kali dalam setahun. Marratan fis shaif wa marratan fis syita. Ya, dalam setahun 2 kali. Yang pertama ketika musim panas. Ya, mereka melakukan perjalanan kemana? Syam. Ya, sedangkan di musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman, ke selatan. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Wal ilaf bimakna al-jam'u wad-dhamm. Ya, ini sudah kita katakan, ilaf itu maknanya adalah persatuan. Ya, ilaf itu maknanya adalah persatuan. Wa yuradu bihi at-tijarah allati kanu yaqumuna biha marratan fis syita' wa marratan fis shaif. Tapi secara khusus yang dimaksud dengan ilaf itu adalah perjalanan dagang mereka, ya, tijarah, perniagaan mereka, di mana mereka melakukan perjalanan ke Syam dan melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Amma fisyita, adapun di musim dingin, fayattajihuna nahwal Yaman. Mereka
melakukan perjalanan dagang ke negeri Yaman lil mahsulatiz zira'iyah fihi, untuk mendapatkan untuk menjual atau jual beli berdagang zira'iyah. Zira'iyah ini hasil dari hasil dari pertanian, hasil dari pertanian. Wali annal jaw munasib, dan juga karena cuacanya mendukung. Wa amma fis saif, adapun di musim panas, fayattajihuna ila Syam, adapun di musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam. Lianna ghaliba tijaratil fawakih wa ghairaha, karena di musim panas tersebut buah-buahan, sehingga mereka berdagang buah-buahan di situ. Ya, mereka jual beli, kemudian mereka bawa ke Mekah untuk mereka jual kembali. Intinya mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari perdagangan ini. Bahkan dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, ilaf, perjalanan dagang ini merupakan sumber penghasilan, sumber perekonomian terbesar orang-orang Quraisy. Ya, sumber perekonomian terbesar orang-orang Quraisy. Takunu fi hadzal waqti fi shaif ma'a munasabah al-jawil barid. Dan mereka melakukan perjalanan tersebut karena memang cuaca yang mendukung di musim dingin. Fahiya ni'matun minallahi subhanahu wa ta'ala ala Quraisyin fi hataini rihlataini. Maka itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Quraisy ketika Allah mudahkan bagi mereka melakukan perjalanan dagang 2 kali di dalam setahun, dan mereka mendapatkan meraup keuntungan yang besar dari perdagangan itu. Ya, terlebih lagi di antara kemudahan yang Allah berikan kepada mereka, nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka diberi keamanan ketika melakukan perjalanan dagang itu, sehingga tidak ada yang merampok mereka, membegal. Begal loh zaman dulu. Iya, ada begal zaman dulu, ada perampok zaman dahulu. Nah, itu dimudahkan. Ya, tidak ada kendala-kendala. Nah, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Li'annahu yahsulu minha fawaida katsiratan wa makasiba kabiratan min hadhihi tijarah. Ini tadi yang kita katakan, perdagangan ini itu mendapatkan faedah yang sangat banyak dan keuntungan yang sangat besar. Amarahumullahu an ya'budu rabb hadzal bait. Qal falyabudu rabb hadzal bait. Maka karena Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, Allah mudahkan bagi mereka untuk berdagang di musim panas dan musim dingin, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembah Rabbnya bait ini, yaitu Rabbnya Ka'bah ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah, beribadah, menyerahkan ibadah mereka kepada pemilik Ka'bah ini. Ya, al-bait maksudnya adalah Ka'bah. Syukran lahu, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'mah, atas nikmat yang mereka dapatkan tersebut. Ya, wal fa hadhihi imma an takuna fa as-sababiyah, ay fa bi sababi hataini rihlataini liya'budu rabb hadzal bait, au an takuna fa at-tafri'. Fa di awal ayat tadi, falyabudu, ada huruf fa di situ. Ya, fa di sini bisa bermakna sababiyah. Maksudnya adalah karena sebab Allah memberikan nikmat kepada kalian, Allah mudahkan kalian melakukan perjalanan musim panas dan musim dingin, karena sebab itulah hendaklah kalian beribadah kepada pemilik Ka'bah. Ya, ini fa bisa bermakna sababiyah, atau juga bisa fa bermakna tafri', yaitu rincian. Ya, memperinci ayat sebelumnya. Ya, untuk memperinci ayat sebelumnya. Ala kulli hal wa ayyan kana, ya, enggak peduli mana yang lebih tepat. Kana fahiya mabniyatun ala ma sabaq. Yang penting ayat falyabudu rabb hadzal bait itu erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu li ila fi quraish ila fihim rihlatash syita was saif. Ya, erat kaitannya dengan itu. Ai fa bi hadhihi ni'am al-'azimati yajibu 'alaihim an ya'budullah. Yaitu karena sebab nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian,
Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, maka wajib atas kalian untuk menyembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka meyakini nikmat yang mereka dapatkan itu dari siapa? Dari Allah. Ini termasuk tauhid apa? Rububiyah. Ya, Allah mengingatkan mereka karena mereka sudah yakin bahwasanya nikmat yang kalian dapatkan dari perdagangan-perdagangan tersebut itu dari Allah. Ya, karena orang-orang Quraisy mereka tidak meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah berhala-berhala ini. Enggak. Mereka enggak memiliki keyakinan seperti itu. Ya, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan, mengatur, memiliki, memberikan kehidupan, kematian, mematikan, memberi rizki hanya Allah Azza wa Jalla. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, apabila kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Apabila katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberi kalian rizki? Tuh, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup ke yang mati dan dari yang mati ke yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Pertanyaan-pertanyaan ini kalau dikatakan kepada Abu Jahal dan kawan-kawan, ya para penyembah berhala itu, mereka akan menjawab fasayaqulunallah. Allah yang ngasih rizki itu. Ya, maka mereka meyakini yang memberi mereka rizki Allah Subhanahu wa taala. Lah karena Allah yang memberi mereka rizki, Allah yang memberi kalian rizki, maka kenapa kalian beribadah? Kalian serahkan ibadah kalian selain kepada Allah, kalian juga serahkan kepada berhala-berhala tersebut. Ya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa? Syirik. Ya, untuk meninggalkan syirik, karena yang berhak diibadahi hanya yang memberi kalian rizki. Lata dan Uzza nggak ngasih kalian rizki. Lapo kalian nyembah Lata dan Uzza itu? Ya, yang memberi kalian rizki hanya Allah, maka sembahlah Allah itu. Wal ibadah hiya tadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman. Ya, ibadah itu adalah at-tadhallul, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Ya, ada orang yang merendahkan diri tapi enggak disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya, seperti orang-orang merendahkan diri kepada raja-raja, ya, kepada penguasa-penguasa. Mereka merendahkan diri di hadapan raja-raja itu. Tapi apakah mereka cinta kepada raja tersebut? Tidak, kepaksa. Ya, terpaksa, bukan cinta dan mengagungkan sang raja tersebut, enggak. Ini kepaksa mereka, karena kalau kita enggak tunduk, kita enggak merendahkan diri, nah itu nanti bisa jadi masalah. Ya, adapun ketundukan seseorang kepada Allah itu disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan pengagungan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. An yata'abbadal insanu lillah, ya, yaitu seseorang beribadah kepada Allah, yatadzallalu lahu, dia merendahkan diri, dia menghinakan dirinya kepada Allah, bisam'i wa ta'ah, dia mendengar perintah Allah dan dia taati perintah Allah tersebut. Fa idza balaghahu 'anillahi wa rasulihi amrun qal sami'na wa ata'na. Apabila sampai kepadanya perintah dari Allah ataupun larangan dari Allah, maka seorang yang beribadah dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah Allah dan kami taati perintah Allah tersebut. Ya, Allah mengatakan innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman, ucapan mereka ketika diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka enggak punya ucapan lain selain sami'na wa ata'na. Ya. Ya, ini kalau ada perintah, kalau ada larangan, disampaikan kepadanya perintah, disampaikan kepadanya larangan, maka dia mendengar dan taat. Kemudian wa idza balaghahu khabarun qal sami'na wa amanna.
Dan ketika disampaikan berita, informasi dari Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman hanya mengatakan kami mendengar informasi tersebut dan kami imani. Wasaddaqna, kami benarkan informasi tersebut. Ya, tes. Ya, antum semua di sini mukmin, beriman. Ana sampaikan kepada antum hadits Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul lailil akhir. Kata Nabi SAW, Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Antum ketika mendengarkan informasi seperti ini, kalau antum memang benar-benar beriman, benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana reaksi antum ketika disampaikan seperti ini? Dibenarkan, diimani dan dibenarkan. Kate loading. Ya, dipikir dise Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Wah, berarti ono alarmi. Ya, setiap kali sepertiga malam terakhir di Surabaya Allah turun. Nanti sepertiga malam terakhir berikutnya di daerah mana Allah turun di situ. Nanti di daerah Papua kapan Allah turun di situ. Akhirnya keliling. Ya, 24 jam Allah keliling terus, karena tidaklah selama 24 jam pasti ada bagian bumi yang mengalami waktu sepertiga malam terakhir. Wah, berarti Allah keliling-keliling kalau gitu. Wah, gak bener ini hadisnya ini. Apa itu orang beriman? Tidak. Ya, orang beriman ketika mendengar informasi berita dari Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala, dia dengar informasi itu dan dia imani, dia benarkan. Ya, tidak dia bentur-benturkan dengan akal. Ya, karena akal manusia terbatas sebagaimana organ tubuh yang lain. Ya, enggak semuanya itu bisa dinalar dengan akal, enggak semuanya bisa dimasukkan akal, enggak. Sama sebagaimana mata kita, apakah semua bisa kita lihat? Apakah sesuatu yang tidak kita lihat berarti kita ingkari? Tidak. Maka demikian juga sesuatu yang tidak bisa kita nalar dengan akal, apakah berarti langsung kita tolak? Sama juga. Ya, karena akal itu sama seperti organ tubuh yang lain. Ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan di situ. Tapi itu ciri orang-orang yang beriman, yang benar-benar beribadah kepada Allah. Dia mendengar informasi tersebut dan dia imani, dia benarkan. Ala wajhil mahabbati wat ta'zim. Semuanya itu dia lakukan. Dia mendengar dan dia taati. Dia mendengar dan dia imani, semuanya karena atas dasar cinta kepada Allah dan pengagungannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Fabil mahabbati yaqumul insanu bi fi'lil awamir. Dengan kecintaannya kepada Allah itu, dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa bit ta'zimi yatrukun nawahi. Dan dengan pengagungannya kepada Allah, dengan modal pengagungannya kepada Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Khaufan min hadzal azimi azza wa jalla, karena dia takut terhadap Allah yang maha agung. Ya, karena takutnya dia terhadap Allah yang maha agung. Jadi di sini harus pertengahan. Ya, seorang ketika dia beribadah kepada Allah harus diiringi dengan al-khauf war raja. Ya, jangan kebablasan hanya khauf saja atau kebablasan hanya roja saja, tapi dia pertengahan. Hadza ma'nan min ma'anil ibadah. Itu tadi adalah salah satu makna dari makna-makna ibadah. Ya, ada banyak makna-makna ibadah, tapi salah satunya tadi itu at-tadzallul, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa tutlaqul ibadah ala nafsil muta'abbid bihi atau muta'abbad bihi. Wa qad haddaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bihadzal makna. Dan terkadang ibadah itu dimutlakkan kepada jenis-jenis ibadah tertentu atau dimutlakkan kepada orang yang beribadah. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini definisi yang sering diungkapkan oleh para ulama dan termasuk diantara makna yang paling bagus dari ibadah. Ya, para ulama itu kalau ditanya apa definisi ibadah, kebanyakan mereka itu membawakan kalamnya Ibnu Taimiyah ini.
Yaitu beliau mengatakan ibadah adalah innal ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang kompleks. Ya, sebuah istilah yang mencakup apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa wae? Ya, segala apapun yang dicintai sama Allah dan diridhoi sama Allah yang dilakukan oleh seorang hamba. Minal aqwal, entah itu berupa ucapan, hamba itu mengucapkan, wal a'mal, atau perbuatan, al-dhahirah wal batinah, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Baik, tahu dari mana kalau ucapan kita dicintai sama Allah? Tahu dari mana kita kalau perbuatan kita dicintai sama Allah, diridhoi sama Allah? Apa dari perasaan? Ini kayaknya saya melakukan perbuatan ini dicintai sama Allah, Ustaz. Dari mana kau tahu? Ya, sang prosoku ngono. Ya, kayaknya begitu. Apa boleh kayak gitu? Tidak. Kita mengatakan bahwa perbuatan ini dicintai sama Allah dengan apa? Dalil. Ketika Allah memerintahkan kemudian dilakukan oleh seorang hamba tersebut, maka perbuatan hamba tadi dicintai enggak? Dicintai sama Allah. Ketika Allah melarang dan hamba tadi meninggalkan hal tersebut, maka dicintai enggak? Dicintai sama Allah dengan dalil. Ya, maka dari sini sudah kita bisa menyimpulkan bahwa semua bid'ah yang dianggap oleh manusia itu perbuatan yang dicintai sama Allah, maka sejatinya itu perbuatan yang tidak dicintai sama Allah, karena hanya berdasarkan asumsi mereka sendiri. Ya. Kepada orang-orang pelaku bid'ah kemarin memperingati Maulid Nabi SAW, tanya kepada mereka, perbuatan kalian ini itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala atau dibenci sama Allah Subhanahu wa taala? Gak mungkin kan mereka mengatakan perbuatan ini dibenci. Ya, ini dibenci sama Allah. Lho lapo mbok lakoni terus? Pasti mereka mengatakan perbuatan ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW tahu nggak kalau ternyata perbuatan ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Atau Nabi nggak tahu kalau ternyata perbuatan ini dicintai sama Allah? Maksudnya Maulid Nabi SAW. Maka nggak mungkin mereka mengatakan Nabi nggak tahu kalau ternyata memperingati hari kelahirannya itu dicintai sama Allah. Nabi nggak tahu. Ya, maka berarti pertanyaannya, kok bisa kalian tahu? Nabi saja nggak tahu, kok kalian tahu? Sing oleh wahyu sopo? Ya kan? Nggak mungkin mereka jawab itu. Pasti mereka menjawab Nabi SAW tahu. Ya, kalau memperingati hari kelahirannya itu dicintai sama Allah Azza wa Jalla, Nabi tahu. Baik, maka lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau Nabi SAW mengetahui peringatan hari kelahirannya itu adalah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, maka apakah Nabi menyampaikan hal itu kepada umatnya, kepada para sahabatnya? Atau Nabi menyembunyikan untuk dirinya sendiri? Kalau mereka menjawab Nabi menyembunyikan untuk dirinya sendiri, nggak disampaikan kepada para sahabat. Wah, berarti gitu tuduhannya ini. Berarti menuduh Nabi SAW menyembunyikan agama. Padahal Nabi sudah ngaku-ngaku ketika hari Arafah. Ya kan, sampai Allah menurunkan ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum. Allah ini agak ero. Nah, kalau dipikirkan kayak gitu, Allahnya saja nggak tahu kalau Nabi menyembunyikan risalah, menyembunyikan agama. Sampai-sampai Allah gesusu menyempurnakan agama Islam, menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Padahal ada yang disembunyikan sama Nabi. Allah gesusu menyempurnakan agama. Berarti Allah gak ero pisan, bahaya. Maka pasti mereka mengatakan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Nah, baru kemudian kita tanya, mana Nabi SAW buktinya? Hatu burhanakum. Ya, datangkan buktinya kalau Nabi SAW telah menyampaikan hal tersebut kepada umatnya. Ya, maka mereka tidak akan bisa mampu mendatangkan buktinya. Ya, kecuali mereka menggunakan ya dalil-dalil yang mutasyabihat. Ya, Abu Lahab saja diringankan siksanya di neraka setiap hari Senin karena dia bergembira dengan hari lahirnya Nabi SAW. Ya, lewat mimpi ya, dari Al-Abbas. Ya, Al-Abbas mimpi bahwasanya Abu Lahab tiap hari Senin disiksa di neraka, diringankan siksanya, diberi minum pada hari Senin. Maka kita mendengar seorang dai mengatakan di neraka saja
diperingati hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya di dunia, tapi di neraka juga diperingati. Dengan apa? Diringankan siksanya Abu Lahab tersebut. Nah, itu peringatan Maulid Nabi di mana? Di neraka. Gitu. Di neraka ono maulidan pisan. Ya, ini rusak pendalilan kayak gini. Ya. Tapi ala kulli hal, pokoknya kita menetapkan sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah bidalil, dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, yakni bihil Ka'bah al-mu'azzamah. Yang dimaksud al-bait adalah al-Ka'bah yang diagungkan. Wa qad adhafaha Allah Ta'ala ila nafsihi fi qoulihi ta'ala wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Di dalam ayat yang lain Allah menyandarkan Ka'bah ke dirinya, kepada dirinya. Ini kalau usah papan tulis wis repot ya. Tak jelaskan aja wis, mengeret-eret papan tulis ini. Kalau di dalam ayat ini surat Quraisy itu urutannya Rabba hadzal bait, Rabbal bait. Ya, hadanya kita hilangkan saja karena hadza ini isyarah. Rabba, siapa yang dimaksud Rabb di sini? Allah. Jadi disebutkan dulu Rabb, disebutkan dulu Allah, baru kemudian bait. Tapi di dalam ayat yang lain kebalik. Bait dulu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Hajj tadi, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa tahhir baiti. Tuh. Ya, baiti ada ya di situ. Ya di situ maksudnya ku, rumahku. Ya, ku di situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibalik. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya. Tapi ini namanya idhofah, atau kalau yang belajar bahasa Arab biasanya mudhof ilaihi. Ya. Huna adhafa rububiyatahu ilaihi. Qala rabb hadzal bait wa idhafatur rububiyyah ilaihi ala sabilit tasyrif wat ta'zim. Di dalam ayat ini surat Quraisy ini Allah menyebut dengan kata-kata Rabb. Ya, Allah menyebut dengan kata-kata Rabb, rububiyah. Ya, Rabb maksudnya pemilik atau penguasa, pencipta, pengatur dan yang semisal dengannya. Maksudnya Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Ka'bah karena pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pengagungan terhadap Ka'bah karena pemiliknya Allah Azza wa Jalla. Adapun di ayat yang tadi, surat Al-Hajj tadi, wa tahhir baiti lit-ta'ifin, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Ya, di situ Allah disebutkan di belakang. Ini sama, adhafallahul bait ilaihi tasyrifan wa ta'dhiman. Allah menyandarkan bait, menyandarkan Ka'bah kepada dirinya, itu juga sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Ka'bah tersebut. Idzan khassasal baita birrububiyyati marratan wa adhafahu ila nafsihi marratan ukhra. Itu dihilangkan tak marbutohnya itu. Yang di situ ada titik dua di atas, ila nafsihi harusnya. Bukan ila nafsiti, bukan tak marbutoh itu. Ya, wallahu a'lam itu yang lebih tepat huruf ha, nafsihi, kepada dirinya. Ya, Allah sandarkan kepada rububiyah, Rabb hadzal bait. Di ayat yang lain Allah sandarkan bait langsung kepada dirinya, baiti, rumahku, Ka'bah, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Taib, ada syubhat dari orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa sifat Allah itu makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka bermain-main dari sisi mudhof ilaih ini. Ketika dikatakan baitullah, rumahnya Allah, berarti bait itu makhluk ciptaan Allah atau bukan?
ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Kemudian juga misalnya Rasulullah. Rasul disandarkan kepada Allah, Rasulullah. Rasul itu makhluk atau bukan? Makhluk. Ciptaan Allah, disandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan kepada Rasul tersebut karena disandarkan kepada Allah, utusane Allah. Nah, ngono. Baitullah, omahe Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Unta makhluk atau bukan? Makhluk, disandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Bagaimana dengan kalamullah? Ya, kalam disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah. Ya, seperti dalam surat At-Taubah Allah mengatakan wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Agar dia mendengar kalam Allah, kalamnya Allah. Nah, berarti kalam di sini sama seperti bait, sama seperti Rasul, sama seperti naqah. Kalam di situ adalah makhluk, bukan sifat. Paham syubhatnya? Bingung jemaah? Ya bang? Enggak, maksudnya syubhatnya paham di sini? Ya. Bantahannya gimana? Bantahannya gimana? Apa antum membenarkan juga kalam di situ juga makhluk, ciptaan Allah, bukan sifat Allah? Maka kata para ulama, mudhaf ilaih, idhofah itu ada dua. Yang pertama adalah yaitu Allah menyandarkan makhluk kepada dirinya sebagai bentuk bahwasanya Allah yang memiliki makhluk tersebut, Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Ini jenis yang pertama. Seperti tadi Baitullah, Naqatullah, Rasulullah. Ya, apa lagi? Ya, Kitabullah sama seperti kalamullah. Apa? Abdullah, naam, ya. Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis idhofah yang pertama, yaitu disandarkannya makhluk kepada penciptanya. Ya, makhluk disandarkan kepada penciptanya sebagai bentuk tasyrif, ya, pemuliaan terhadap makhluk tersebut karena disandarkan kepada pemiliknya, penciptanya. Nah, jenis kedua yaitu idhafatus sifat ilal mausuf, yaitu sifat disandarkan kepada yang tersifati. Seperti kalamullah, firman Allah. Ini bukan ciptaan Allah, tapi sifat Allah yang disandarkan kepada yang memiliki sifat tersebut. Sam'ullah, pendengaran Allah. Ya, kemudian juga seperti misalnya basarullah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sifat yang disandarkan kepada pemiliknya. Contoh, kalau antum bingung, contohnya gini. Fulan punya mobil. Mobil ini disandarkan kepada fulan ini, karena fulan ini pemiliknya. Sehingga ketika dikatakan liman hadhihi sayyarah, milik siapa mobil ini, maka orang-orang mengatakan fulan rabbu hadhihi sayyarah, atau enggak hadhihi sayyaratu fulan. Ya, hadhihi sayyaratu fulan, ini adalah mobilnya fulan. Paham enggak maksudnya? Mobilnya fulan. Nah, berarti mobil dan fulan, apakah itu sesuatu yang satu atau terpisah? Terpisah. Mobil sendiri, fulan juga sendiri. Ya. Tapi kalau saya mengatakan, kau hati-hati dengan kemarahan fulan. Ya. Ihdhar ghadabu fulan. Ya, hati-hati dengan
kemarahan fulan, ghadabu fulan. Kemarahan fulan apakah sesuatu yang terpisah atau dia sifat? Sifat kemarahan fulan. Ya. Atau ainu fulan, matanya fulan. Ini sifat atau sesuatu yang terpisah? Sifat matanya fulan, karena itu bagian daripada fulan tersebut. Yadu fulan, tangannya fulan. Ya. Ini sifat atau barang yang terpisah? Sifat, tangannya fulan itu bagian daripada dirinya. Ya. Ucapannya fulan, nah ini. Ya, kalamu fulan, ucapannya fulan. Apakah sesuatu yang terpisah? Tidak. Itu bagian daripada dirinya. Maka demikian juga sifat-sifat Allah. Kalamullah, yadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah subhanahu wa ta'ala, sama'ullah, pendengaran Allah. Semuanya itu adalah sifat yang disandarkan kepada pemilik sifat itu. Bingung jemaah? Ya. Wa ma'alaina illal balagh. Kemudian kata beliau, wa fi ayatin thaniyah. Ya, di ayat yang lain Allah mengatakan di surah An-Naml ya ayat 91 Allah mengatakan innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwasanya aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah an a'budu rabb hadhil baldah, untuk beribadah kepada Rabbnya negeri ini. Siapa yang dimaksud Rabbnya negeri ini? Maksudnya Mekah. Siapa Rabbnya Mekah? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diungkapkan dalam bentuk Rabbnya negeri ini. Alladzi harramaha, yang telah Allah haramkan, Allah berlakukan status haram di negeri tersebut, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kota Mekah. Nanti disebutkan sama beliau. Walahu kullu syai', dan Allah juga memiliki segala sesuatu. Ya, kata beliau di sini, ihtirazun min an yatawahham wahimun bi annahu rabbul baldati wahdaha. Di sini Allah tegaskan dengan kata-kata walahu kullu syai', dan Allah juga memiliki segala sesuatu, supaya ini bentuk kehati-hatian dari Allah, supaya tidak ada yang menganggap bahwa Allah itu hanya Rabbnya Ka'bah, Rabbnya Mekah saja. Jadi kalau antum misalnya membaca ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah ini. Maka muncul pertanyaan, apakah Allah hanya Rabbnya Ka'bah, sedangkan selain Ka'bah bukan Allah yang menjadi Rabbnya? Tentu tidak. Makanya ditegaskan di surah An-Naml tadi, walahu kullu syai', dan milik Allah lah segala sesuatu. Gak mek Ka'bah tok, gak cuman Ka'bah tok Allah itu. Ya, tidak cuman kota Mekah saja. Allah itu bukan cuman Rabbnya kota Mekah, bukan cuman Rabbnya Ka'bah, tapi Rabbnya segala sesuatu. Ya, apapun yang ada di alam semesta itu pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, munasabatu bayani umumi mulkihi. Ya, untuk menjelaskan keumuman kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kepemilikan Allah umum, bukan cuma Ka'bah saja. Li alla yadda'il musyrikun annahu rabbun lil baldati faqat, supaya tidak ada orang-orang musyrik yang mengira, menduga Allah itu cuman Rabbnya Mekah saja, Rabbnya Ka'bah saja, pemiliknya Ka'bah saja. Enggak, Allah pemilik segala sesuatu. Amma huna fal maqamu ta'dhimin lil bait fanasaba dzikruhu wahdahu. Adapun di ayat ini, di surat Quraisy ini, Allah hanya menyebutkan bait saja, Rabb hadzal bait. Allah tidak menyebutkan Allah bahwasanya dia itu pemilik segala sesuatu, enggak, tapi hanya khusus disebutkan Ka'bah saja, karena memang konteks ayat ini adalah untuk mengagungkan Ka'bah, ya, untuk menunjukkan keagungan Ka'bah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini jelas ayat ini membantah tuduhan orang-orang Quraisy, tuduhan orang-orang kafir, terutama di zaman kita sekarang, yang menuduh umat Islam menyembah Ka'bah. Ya kan? Yang menuduh umat Islam menyembah Ka'bah.
Ya, antum pernah dapati nggak orang-orang kafir mengatakan kalian itu juga penyembah berhala, kaum pagan, karena kalian menyembah batu hitam, kalian sujud kepada batu hitam, sama kalian juga berhala, Ka'bah itu berhala, kalian sujudi. Maka dijawab tidak. Ya, kita sujud mengarah ke Ka'bah itu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat menghadap ke Ka'bah itu karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah tidak memerintahkan sujud menghadap ke Ka'bah, maka kita tidak sudi menghadap ke Ka'bah. Ini diantara hikmah kenapa ada perpindahan arah kiblat. Sebelumnya di Baitul Maqdis, kiblatnya ketika di Baitul Maqdis. Seorang ketika beribadah kepada Allah, tatkala kiblatnya masih di Baitul Maqdis, maka kalau sholat ketika itu sudah menghadap Ka'bah, ada orang nekat, ya dia sholat menghadap ke Ka'bah, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ya, tidak sah sholat ketika itu, tatkala menghadap ke Ka'bah, karena kiblatnya masih di mana? Di Baitul Maqdis. Ketika Allah perintahkan kiblatnya ke arah Ka'bah, maka mereka pun bergeser kiblatnya ke arah Ka'bah. Ya, bukan karena arahnya, bukan karena Ka'bahnya, tapi karena nurut sama perintah Allah, tunduk sama perintah Allah. Allah mau mengarahkan kemanapun, melok. Ya, kemanapun Allah memerintahkan kita untuk mengarahkan sujud kita, mengarahkan ibadah kita, kita ikut. Karena ketika kita beribadah, meskipun kita menghadap ke Ka'bah, namun tujuan kita bukan Ka'bah. Ya, tujuan kita yang kita agungkan bukan Ka'bah, tapi yang sedang kita agungkan, yang sedang kita sembah, yang kita tuju tetap siapa? Allah. Iya, betul. Kalau tujuan dia ketika sholat itu adalah Ka'bah, perbuatan apa? Syirik. Ya, tujuannya dia sholat. Ya, yang saya tuju, yang saya sedang minta, yang saya sedang sembah itu adalah Ka'bahnya. Ini perbuatan jelas syirik. Ya, kita tidak mengingkari hal tersebut. Ya, namun kalau seorang muslim dia menghadap ke Ka'bah, yang dia tuju adalah Allah, dia menghadap ke Ka'bah hanya sebatas karena Allah memerintahkan menghadap ke sana, maka itulah ibadah. Ya, itulah ibadah. Makanya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Allah tidak mengatakan falyabudu hadzal bait. Ya, hendaklah kalian mereka menyembah Ka'bah ini. Tidak. Ya, Rabbnya Ka'bah. Berarti yang disembah adalah Rabbnya Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ucapan yang fenomenal dari Umar ibn Khattab. Ya, beliau mengatakan wallahi innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Wahai Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad bagian dari Ka'bah. Ya, sesungguhnya kau demi Allah hanyalah batu biasa. Ya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak sudi menciummu. Ya, berarti yang dituju sama Umar ibn Khattab bukan Hajar Aswadnya, bukan zat Ka'bahnya, tapi yang dituju sama Umar ibn Khattab adalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kurang 4 menit. Kita lanjutkan sedikit. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka makan. Ya, telah memberikan mereka makan min ju', dari sebelumnya mereka kelaparan. Wa amanahum, dan Allah berikan kepada mereka keamanan min khauf, dari rasa takut. Kata-kata alladzi at'amahum, alladzi di sini adalah hadhihi sifatun lirrabb. Alladzi dan seterusnya itu adalah sifat daripada Rabb, bukan bait. Ya, bukan bait yang memberikan mereka makan, bukan bait yang memberikan mereka keamanan, bukan. Tapi yang memberikan mereka keamanan adalah Rabb. Idzan famahalluha an-nasab. Ini dalam segi nahwu harusnya itu harokatnya fathah, karena mengikuti yang disifati. Robba tuh pakai apa? Fathah. Robba.
Ya, ini dari sisi nahwu saja. Walihada yahsun an taqifa fataqulu falyabudu rabb hadzal bait thumma taqul alladhi at'amahum li'annaka law wasalta faqulta rabb hadzal bait alladhi at'amahum la dhanna as-sami' anna alladhi sifatun lil bait wa hadha ba'idun minal ma'na wa la yastaqimu bihil ma'na. Makanya kalau baca surat ini itu lebih baik dipisahkan, jangan disambung. Ya, lebih baik dipisahkan. Falyabudu rabb hadzal bait. Mandek, berhenti kata beliau. Antakif. Kemudian baru dilanjutkan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kata beliau, apabila kau sambung, nah kita dengar sebagian imam-imam menyambungnya. Ya memang maksud mereka bukan maksud elek sih. Cuman orang yang tahu bahasa Arab ngerungokno itu gak enak. Ya, imamnya nggak salah. Ya, cuman yang paham bahasa Arab ketika mendengar itu ada dugaan bahwasanya yang memberi mereka makan dan yang memberi mereka keamanan adalah bait, Ka'bahnya. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum, tuh disambung. Paham ya maksudnya ya? Ya, maka lebih baik dipisahkan. Kata beliau kalau disambung berarti muncul dugaan bahwa yang memberi mereka makan, memberi mereka keamanan adalah bait, dan ini adalah jauh dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.